Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran PPKN yang saya beri judul Seminar Hasil Pengembangan Bahan Ajar PPKN di SD. Pengertian seminar. Seminar adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bersifat ilmiah untuk membahas suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama dan mendesak dengan berpijak pada perasaan uraian singkat mengenai suatu masalah dari sudut pandang tertentu, serta tanggapan-tanggapan dan diskusi sehingga terumuskan suatu pemecahan yang akurat. Langkah-langkah atau tata cara seminar adalah sebagai berikut. 1. Pemandu membuka seminar, membaca tata tertib, dan memperkenalkan pembicara, serta penyanggah utama dan pembanding jika ada. 2. Pembicara menyampaikan pandangannya terhadap masalah yang telah ditentukan. 3. Pembicara kedua mengutarakan pandangannya. 4. Pembicara ketiga diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. 5. Apabila ada penyanggah atau pembanding diberi kesempatan untuk menyampaikan sanggahannya. 6. Peserta seminar diberi kesempatan untuk menanggapi. 7. Dibentuk kelompok kecil untuk membahas setiap makalah atau kertas kerja dan merumuskan hasil. 8. Pemandu mengakhiri dan menutup seminar. Tujuan dan manfaat seminar. Tujuan seminar. Tujuan diadakannya seminar adalah untuk mengoreksi kembali sebuah hasil karya ilmiah, untuk mengambil keputusan bersama demi kesempurnaan hasil dan menyampaikan suatu pendapat atau hal baru kepada para peserta sehingga menghasilkan informasi baru yang dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih luas kepada halnya. Manfaat seminar. 1. Melatih untuk bersikap demokratis. 2. Melatih untuk bersikap toleransi. 3. Mengembangkan kepribadian. 4. Saran melatih berpikir lebih baik. 5. Menambah pengetahuan dan pengalaman. 6. Pengembangan kecendikian. 7. Pengembangan kreativitas. Jenis-jenis bahan ajar dan prinsip pengembangannya. 1. Jenis-jenis bahan ajar. Bahan ajar dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu jenis bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Jenis bahan ajar cetak yang dimaksud dalam buku materi pokok ini adalah modul, handout, dan lembar kerja, sementara yang termasuk kategori jenis bahan ajar non-cetak adalah realita, bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam display, video, audio, dan overhead transparansi. 2. Prinsip pengembangan bahan ajar. 1. Mulai yang dari mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. 2. Pengulangan akan memperkuat pemahaman. 3. Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman peserta didik. 4. Motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. 5. Mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap, akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu. 6. Mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong peserta didik untuk terus mencapai tujuan. Jenis-jenis bahan ajar dan prinsip pengembangannya. 1. Jenis-jenis bahan ajar. Bahan ajar dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu jenis bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Jenis bahan ajar cetak yang dimaksud dalam buku materi pokok ini adalah modul, handout, dan lembar kerja, sementara yang termasuk kategori jenis bahan ajar non-cetak adalah realita, bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam display, video, audio, dan overhead transparansi. 2. Prinsip pengembangan bahan ajar. 1.
mulai yang dari mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. 2. Pengulangan akan memperkuat pemahaman. 3. Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman peserta didik. 4. Motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. 5. Mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu. 6. Mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong peserta didik untuk terus mencapai tujuan. Langkah-langkah pengembangan bahan ajar. 1. Analisis. 2. Perancangan. 3. Pengembangan. 4. Evaluasi. Manfaat dan tujuan pengembangan bahan ajar. Manfaat: dengan adanya pengembangan bahan ajar menjadikan pembelajaran tidak tergantung dengan sumber teks yang susah untuk didapat. Sumber menjadi lebih luas karena referensi yang banyak dan komprehensif. Tujuan: guna menyediakan sebuah bahan ajar agar memenuhi kebutuhan siswa, semisal bahan ajar yang biasanya ada di tempat atau di sekitar lingkungan mereka, dan juga memenuhi karakteristik serta setting yang sesuai. Melakukan seminar hasil pengembangan bahan ajar PPKN SD. Rencanakan acara, pilih pembicara, persiapan materi, registrasi peserta, promosikan acara, siapkan fasilitas, sesi tanya jawab, dokumentasi acara, evaluasi hasil, follow up. Melakukan tanya jawab hasil pengembangan bahan ajar PPKN di SD. Definisikan tujuan, identifikasi kelompok sasaran, rancangan bahan ajar, evaluasi umpan balik, revisi dan perbaikan, ajukan pertanyaan terbuka, jaga komunikasi terbuka, pertimbangkan evaluasi berkelanjutan. Membandingkan hasil pengembangan bahan ajar PPKN di SD. Tujuan pembelajaran, relevansi, interaktif dan menarik, keterbacaan dan keterpahaman, ragam media, pengujian dan evaluasi, fleksibilitas, umpan balik peserta didik, ketepatan waktu, kemudahan akses. Tujuan kegiatan seminar hasil pengembangan bahan ajar: meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para guru mengenai pengembangan bahan ajar, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Terima kasih presentasi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.